Kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Bapa yang sangat baik. Kami berterima kasih karena seminggu yang lalu Tuhan, sepanjang seminggu Tuhan memimpin, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati kami. Tuhan menghiasi hidup kami dengan suka duka. Kami tahu Tuhan, kalau orang-orang mengasihi Tuhan, Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya hari ini kami berikan ibadah ini untuk kesukaan Tuhan. Sekaligus kami kembali lagi mau diajar, mau dituntun Tuhan. Agar terus kami boleh berjalan bukan seperti apa yang dunia kehendaki, tapi seperti apa yang Bapa kehendaki. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir. Supaya kebenaran firman-Mu ini hari ini menuntun kami, memerdekakan kami. Layakan hamba-Mu menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Yang siap diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk. Haleluya, selamat sore, shalom. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sepanjang bulan ini, saudara-saudara kita tidak bosan-bosannya dikuatkan, diajar, bagaimana kita dipanggil untuk saling memperhatikan, saling memperdulikan, saling menopang, saling mendoakan. Karena saya tahu saudara-saudara, akhir zaman ini orang cenderung lebih egois, orang cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Timotius, pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Orang lebih mencintai dirinya sendiri. Yesus bernubuat menjelang kedatangannya di akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan ini melanda begitu banyak orang, termasuk orang-orang percaya di dalamnya. Tidak heran saudara-saudara, generasi-generasi sekarang itu cenderung untuk mencari gereja-gereja yang orang sebut one stop living. Jadi dapat tempat parkirnya dengan nyaman, dapat breakfastnya atau dapat lunchnya, dapat firman Tuhannya, dapat jalan-jalannya, lalu mereka pulang. Mereka lebih cenderung untuk masuk di dalam gereja-gereja yang jumlah jemaatnya begitu banyak, sehingga lebih cenderung untuk tidak akrab. Saya tidak mengatakan tidak ada sama sekali, tapi lebih cenderung untuk tidak akrab. Karena mereka menganggap ketika mereka masuk lebih akrab di dalam sebuah kelompok-kelompok yang jauh lebih kecil, akhirnya mereka diribetkan gitu, kalau misalnya diistilahkan. Mereka direpotkan dengan urusan-urusan harus lakukan ini, harus lakukan ini, sementara harus buka rumahnya. Dan beberapa mereka untuk generasi sekarang ini satu hal yang membuat mereka ya tidak mau lakukan. Ini terjadi di hampir di seluruh dunia. Nah, saya bersyukur gereja kita di Petamburan masih terus mengajar, mengingatkan agar kita bisa terus saling memperhatikan. Kenapa saudara-saudara? Dari minggu pertama sampai minggu yang kemarin kita diajar, kita dididik supaya kita menyadari saudara dan saya dipanggil dan ditebus untuk maksud dan rencana Tuhan yang ajaib, terutama di dalam saling memperhatikan dan memperdulikan sesamanya. Nah, hari ini saudara-saudara judul khotbahnya ditebus dan dipanggil untuk saling melayani. Next. Ditebus, dipanggil untuk saling melayani. Saudara-saudara, saudara ditebus, saudara dipanggil, saudara diselamatkan. Ingat sekali lagi. Ini khotbah minggu pertama. Untuk apa saudara-saudara? Supaya saudara jadi sebuah keluarga kerajaan Allah secara universal. Ingat nih, ketika Tuhan menebus saudara dengan harga yang mahal, Tuhan bermaksud untuk membawa saudara menjadi satu keluarga. Ingat ketika kita diajar, seberapa banyak orang yang percaya kepada Yesus diberikan hak diadopsi untuk jadi anak. Tidak salah ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, kita berdoanya dengan memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Maka Tuhan Yesus mengajar kita, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami. Kita punya Bapa yang sama. Saudara berasal dari suku yang berbeda mungkin, latar belakang pendidikan yang berbeda, pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tetapi ketika saudara masuk di dalam doa, maka sebenarnya saudara-saudara kita harus menyadari kita punya Bapa yang satu.
Beberapa di antara kita sangat tidak akrab. Ya cuma kenal muka gitu ya. Tapi kalau saudara berdoa, kita memanggil Bapa kita dengan sebutan yang sama. Bapa kepada pribadi yang sama. Sayangnya saudara-saudara, saya katakan beberapa di dalam khotbah pendahulu, sayangnya sudah tahunan kita berjemaat di gereja yang sama, mungkin kita duduk di tempat yang sama terus menerus. Saya tidak tahu saudara, kalau saya lihat, ini saudara kedudukannya agak-agak tidak berubah banyak ini. Ya, yang Bapak ini memang selalu di situ dari dulu kayaknya. Kayaknya sudah di take tuh. Ini sampai Tuhan Yesus datang gue duduk di sini nih. Jadi saudara-saudara, tahunan kita ke gereja yang sama, kita pilih tempat duduk di wilayah yang sama, mungkin tempat duduk beda-beda tipis sedikit, tapi di garis yang sama, atau mundur satu, atau mundur dua, atau maju satu begitu. Tapi anehnya, saudara-saudara, kita sesama keluarga, kita nyapa saja tidak. Senyum sedikit saja, itu pun kalau ngelihat. Kadang-kadang kita berusaha untuk tidak ngelihat orang supaya tidak saling senyum. Padahal saudara-saudara, ingat ini, ketika kita ditebus, ketika saudara ditebus, saudara dijadikan satu keluarga. Ketika Tuhan menjadikan saudara satu keluarga, bukan tanpa maksud. Coba kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat yang ke-19. Ini khotbah saya ulang sedikit. Ya tentu tidak akan ulang terlalu banyak. Dikatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Sekali lagi kita baca sama-sama, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita ini jadi keluarga. Ingat nih saudara-saudara. Kalau saudara menganggap bahwa sesama anggota jemaat gereja lokal adalah keluargaku, maka saudara-saudara, kita bisa cek, kita bisa koreksi. Apakah kita memiliki sebuah keluarga yang harmonis atau tidak? Tentunya saudara-saudara, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, itu ada tandanya. Jangan sampai saudara-saudara, kita ini udah dibentuk jadi keluarga, kita nih seperti yang saya tadi ngomong, puluhan tahun jadi jemaat, tapi tidak pernah saling kenal, ya senyum-senyum sedikit saja, salaman-salaman saja sedikit saja. Ada beberapa orang mungkin dari kita yang kita tidak pernah salamin, tapi saudara-saudara dengar, bukan cuma dipanggil untuk bersalam-salaman, tapi lebih jauh daripada itu. Next. Sebagai keluarga, ya saudara lihat ya, sebagai keluarga, saudara dan saya dipanggil menjadi satu keluarga. Itu yang Tuhan katakan. Sebagai keluarga, sepatutnya, ini khotbah yang kemarin juga, kasih menjadi dasar dari segala aktivitas. Interaksi kita sesama kita harusnya lebih banyak. Sekali lagi saudara, interaksi sebuah keluarga harusnya lebih banyak. Keluarga-keluarga yang broken, LGBT yang kita pernah sekarang-sekarang ini dengar, yang lagi marak, ternyata lahir dari keluarga yang hubungan relasinya renggang. Hubungan relasinya sedikit, waktu komunikasi kemesraan sedikit. Saudara-saudara, itu sebabnya keluarga yang seperti ini melahirkan perilaku-perilaku yang negatif ketika diteliti. Ada yang jadi lesbi, ada yang jadi gay, ada yang biseks, ada yang terikat dengan bermacam-macam dosa kedagingan. Kenapa? Lahir dari sebuah keluarga yang tidak harmonis. Nah saudara-saudara, kalau saudara dan saya ini disebut keluarga, adakah hubungan relasi antara sesamanya terjalin dengan baik atau tidak? Makanya saudara-saudara, gereja itu kuat kokoh, maju berkembang, sangat tergantung apakah hubungan relasi antar sesamanya terjalin dengan kuat atau enggak.
Saya bersuka cita dan bersyukur kemarin youth retreat temanya seperti tema kita ini. Makanya mereka nyanyi itu. Semirip dengan lagu yang saya ciptakan. Saudara dan saya dipanggil untuk ini. Kenapa saudara-saudara? Karena semakin lama menjelang akhir zaman, kasih kepedulian kepada sesama semakin berkurang. Gereja ini seharusnya tidak seperti itu. Bersyukur kita diingatkan kembali. Sebagai keluarga sepatutnya kasih menjadi dasar segala aktivitas. Bukan sanjungan, bukan cari keuntungan, bukan cari nama besar, bukan cari kedudukan ketika kita bertindak di antara sesama gereja lokal. Yohanes 13 ayat 34. Kita akan baca Yohanes 13 ayat yang ke-34. Ada 3 ayat yang kita akan baca. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini ciri, saudara-saudara. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Keluarga seharusnya seperti itu. Harus ditandai dengan tindakan-tindakan yang dilandasi dengan kasih. Seorang suami, seorang ayah mencari uang, bukan untuk mencari kedudukan di keluarga. Bukan untuk mencari sanjungan, bukan. Karena dia mempraktekkan kasih. Kepala keluarga, ayah, suami mempraktekkan kasih. Demikian juga istri. Dia menjadi partner, menjadi penolong buat suami, menjadi ibu yang baik. Mempersiapkan banyak hal. Mempersiapkan anak-anaknya bukan untuk supaya dapat sanjungan. Bukan untuk dapat ijazah, lulusan keluarga ini, bukan. Tetapi karena panggilan kasih. Begitu juga dengan anak-anak. Satu ayat lagi, 1 Petrus 2 ayat 17 bagian yang pertama saja. 1 Petrus 2 ayat 17. Alkitab berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Jadi saudara-saudara lihatnya, sebagai sebuah keluarga, kasih harus menjadi ciri yang mendasari seluruh aktivitas. Karena aku mengasihi keluargaku, maka aku bertindak, aku melakukan, aku berinteraksi, aku mengasihi, aku menolong, aku bekerja, semua dilandasi kasih. Kenapa? Ya kita keluarga. Keluarga seharusnya tempat untuk mempraktekkan kasih. Satu ayat lagi, 1 Yohanes 4 ayat 11. Ayat ini berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi tangkap nih saudara-saudara, hari ini temanya secara khusus berjudul ditebus, saudara dipanggil untuk saling mengasihi. Lebih terutama saudara-saudara, saya ini membawa saudara untuk mendorong saudara masuk di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Jadi saudara-saudara tujuan khotbah ini bagaimana kita mempraktekkan kasih. Saudara kita sulit untuk mempraktekkan kasih secara global di sini. Bisa enggak lintas yang enggak usah masuk di dalam kelompok-kelompok kecil, kita bisa mempraktekkan kasih? Bisa. Tapi seberapa banyak? Kasih harus dipraktekkan secara konsisten, secara terus menerus. Bisa enggak kita memperhatikan keluarga lain? Ya bisa. Tapi terutama keluarga kita. Untuk melakukan karya kepada banyak orang mungkin kekuatan kita terbatas. Makanya saudara-saudara, Tuhan menyuruh kita masuk ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Saya mendorong saudara untuk masuk di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Untuk apa? Untuk kita dapat mempraktekkan kasih secara nyata, secara konsisten. Karena kita kalau disuruh praktekkan mengasihi saudara dengan tindakan nyata kepada seluruh jemaat terlalu besar. Saya katakan bahwa kita bisa saja lintas begitu. Tidak harus ada di dalam kelompok kita bisa memperhatikan yang lain. Tapi maksud saya saudara-saudara,
kita bisa masuk dalam satu kelompok-kelompok yang kecil supaya kita lebih ringan, lebih terarah, lebih konsisten. Next. Kasih sejati, sebab ada kasih yang tidak sejati. Kasih sejati itu terwujud dalam tindakan nyata. Kita tidak akan mungkin mengasihi seseorang hanya dengan kata-kata. Kasih yang sejati bukan cuma dengan kata-kata, bukan cuma keinginan. Kasih sejati itu ditandai dengan tindakan nyata. 1 Yohanes 4 ayat 20 bagian yang kedua. Coba kita akan lihat dulu. 1 Yohanes 4 ayat 20 bagian kedua. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saya ingin tanya Bapak Ibu, coba respon ya, kasih respon ya. Siapa mengasihi Allah? Angkat tangan. Yang mengasihi Allah. Coba. Wah, ini semua kita mengasihi Allah. Saudara tahu enggak? Kita ini betul-betul mengasihi Allah atau tidak? Itu ketahuan atau tidak ketahuan, asli atau tidak asli, ternyata ada indikatornya, ada ukurannya. Dikatakan gini, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi artinya gini, omong kosong kau disebut mengasihi Allah, yang kelihatan saja yuk tidak kasih. Bagaimana yang tidak kelihatan? Saya tidak mengatakan saudara-saudara kita sekedarnya. Bukan, saudara dipanggil untuk secara konsisten. Seorang ayah, dia tidak dipanggil untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau anak-anaknya, keluarganya. Bukan cuma 1 bulan atau 1 tahun, setelah itu bebas. Enggak, terus menerus. Saudara dan saya dipanggil untuk melakukan tindakan kasih secara konsisten terus menerus. Jadi saudara dan saya dipanggil, kembali coba, untuk mewujudkan kasih dalam tindakan nyata. Sekali lagi saya sedang mengarahkan saudara masuk. Saudara-saudara yang belum pernah ke ibadah rayon, enggak mau tertanam di kelompok-kelompok yang lebih kecil, mari saya dorong saudara-saudara. Kenapa saya dorong? Karena saudara kan dipanggil untuk saling memperhatikan, kita harus saling memperhatikan. Coba cek, ya mari kita jujur. Berapa banyak kita mempraktekkan tindakan kasih dalam ibadah lokal di sini? Enggak pernah. Ada saudara kesempatan, song leader ngomong begini, saudara-saudara saya kasih waktu 15 menit, silakan sharing. Kan jarang kan? Di kebaktian ada begitu enggak? Atau pengkhotbah, coba. Kapan pengkhotbah ngomong ini? Saudara-saudara, saya kasih waktu 10 menit sharing. Kan gak ada. Kita apa? Puji-pujian 30 menit, 35 menit. Setelah itu kita dengar firman, pengumuman. Setelah itu 2 berkat. Setelah itu pulang. Jadi selama di ibadah raya ini kita ketemu, ya kita pulang dan pergi. Cuma senyum kiri, senyum kanan. Itu pun harus disuruh sama song leadernya. Saudara-saudara colek dong. Kadang-kadang song leader juga itu suruh-suruh saudara itu. Kadang-kadang song leader agak putus asa. Itu kalau yang sekarang enggak. Gitu. Yang lain-lain mungkin. Gitu. Karena ngelihat respon kayaknya berat banget nih responnya nih. Sampai harus disuruh-suruh, ayo dong, begitu. Kalau enggak, ya udah cuek aja, salaman, enggak pernah salaman. Ya lihat jalan bareng-bareng, kita masuk kayak ke 21 aja, banyak tapi enggak pernah saling salaman. Siapa di sini lihat di 21 saling salam-salaman begitu. Sama penunggu karcisnya sambil ngasih salaman begitu. Tuhan berkati ya, gitu. Kan enggak pernah. Ya mirip-mirip, kadang-kadang di gereja juga mirip-mirip. Kita ngantri, tapi enggak pernah harus saling. Nah bagaimana kita mempraktekannya? Masuk di dalam kelompok-kelompok kecil Pak. Masuk. Ini berkali-kali nih kita umumin.
Ya apapun alasannya, saudara-saudara, kalau misalnya saudara rasa, aduh kelompok kecilnya kurang mantap nih. Ya kasih usulan. Wah seharusnya ada seperti ini, ada seperti ini nih. Supaya apa? Supaya kita dapat mempraktekkan kasih. Next. Sorry, balik dulu. Ya ini. Next. Ya. Kepada siapa? Kepada anggota keluarga Allah. Di mana? Anggota Komsel. Coba ya saya tes. Tanya sebelah kirinya, sebelah kanan. Kamu Komsel di mana? Coba tanya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Kamu Komsel di mana ya? Kadang-kadang mau nanya aja segen, katanya saking gak akrabnya. Kita satu keluarga mau nanya aja segen. Cuman senyum-senyum doang. Senyum-senyum. Sesama gak anggota Komsel kita diam-diam aja ya. Lah kita nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi kita kepada keluarga Allah, ya kita sekedarnya saja, senyum sekedarnya, lakukan sesuatu, perhatikan sekedarnya. Tentu saudara-saudara lintas keluar anggota Komsel pun bisa. Tapi paling tidak kenapa kita masuk di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil? Karena jauh lebih ringan. Karena pergumulan-pergumulan sesama kita ternyata tidak ringan. Ada yang berat. Kadang-kadang kalau kita tanggung semuanya, wah kayaknya berat. Kita perlu saling menanggung, saling menopang. Ya saudara-saudara, kata saya dengan kata kita itu jelas jauh lebih kuat kata kita. Ingat itu. Next. Wujud tindakan kasih adalah yaitu mari kita melayani. Itu khotbah hari ini. Mari melayani sesama. Galatia 5 ayat 13. Coba kita lihat Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layani. Sebagai apa? Sebagai wujud kasih. Kasihilah. Bentuknya apa? Melayani. Next. Balik ke PowerPoint-nya. Jadi wujud tindakan kasih adalah melayani sesama. Dalam Galatia 6 ayat yang kedua, Galatia 6 ayat yang kedua. Coba kita baca bersama-sama, Galatia 6 ayat yang kedua. Semua baca ya, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus apa itu? Hukum kasih. Demikianlah terletak pada kedua hukum ini. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Apa? Hukum kasih. Apa itu? Hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Bertolong-tolonglah kamu menanggung beban. Saya bersyukur beberapa saudara saling bisa menolong. Kata menolong, menanggung beban, itu bukan cuma berarti dengan dalam artian yang tradisional ya. Tradisional tuh seperti misalnya soal misalnya bantu materi, bukan cuma itu saudara-saudara. Itu sebagian kecil. Bahkan beberapa orang dibantu materi tidak pernah berubah. Beberapa orang memanfaatkan orang. Bukan cuma ini saudara-saudara. Tapi jauh lebih daripada itu. Menolong orang untuk bisa mandiri. Menolong orang untuk bisa cakap. Menanggung beban itu bukan cuma sekedar yang ngangkat barang. Walaupun itu ada di dalamnya. Itu secara tradisional seperti itu. Ya doa termasuk yang tradisional. Ya bantu doa ya gitu ya.
Itu tradisional. Salah enggak? Enggak salah. Tapi menanggung beban bukan cuma yang saya sebutkan tadi. Ada terlalu banyak bentuk yang ada di dalam diri kita yang bisa kita praktekkan. Bukan cuma perkara-perkara yang besar. Bahkan Alkitab berkata, kamu memberi air dingin saja kepada sesamamu. Itu sudah melakukan kebenaran itu. Coba bawain segelas air minum. Artinya saudara-saudara, bahwa tidak ada perkara-perkara yang terlalu remeh, yang tidak diperhitungkan Allah. Untuk kita bisa saling menanggung beban. Coba kita next. Bagaimana caranya saudara-saudara? Nah ini, saya akan tutup dengan ini. Ya, bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih sebagai tindakan nyata di dalam menanggung beban sesamanya, yaitu dengan cara mempergunakan karunia. Mempergunakan karunia. Karunia itu nanti lebih detailnya seperti apa. Jadi ternyata Tuhan kasih karunia begitu banyak dalam hidup kita yang bisa kita lakukan, bukan cuma sekedar misalnya memberi, menolong, mendoakan gitu. Tapi ada hal-hal praktek yang lebih nyata, yang lebih praktis, yang lebih dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi masing-masing kita ini diberikan satu karunia. Nah karunia itu sendiri ternyata saudara-saudara begitu banyak bentuknya. Kayak seperti apa? Balik ke PowerPoint ini. Allah memberikan begitu banyak hal untuk menjadi alat dalam saling melayani. Bukan cuma uang, termasuk uang. Tapi ini hal banyak disalahgunakan. Ya, kita mesti peka. Ya. Bukan cuma misalnya tenaga seperti yang tradisional yang saya bilang. Tapi lebih banyak itu. Itu termasuk itu ya. Allah memberikan begitu banyak hal untuk menjadi alat dalam saling melayani. Nah alat itu kita singkat dengan kata shape. Shape, ada bentuk ya, shape. Nah shape ini merupakan sebuah singkatan supaya kita ingat. Ini alatnya, Tuhan taruh dalam hidup kita. Ternyata kita ini multi talent. Kalau kita sadari ini ternyata hampir sebagian besar kita punya begitu banyak keterampilan. Dari yang mahir sampai yang sedengan, sampai yang kurang-kurang begitu. Sebenarnya semuanya tingkatannya ini bisa dipakai untuk mempraktekkan kasih. Saya sendiri, saya merasa bahwa saya juga multi talent. Ada beberapa yang sangat menonjol. Maksud saya saudara-saudara, setiap kita sebenarnya Tuhan kasih lebih daripada satu talenta. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Saya rasa kata 5 talenta itu mau bicara tentang ada orang-orang yang dikasih begitu banyak talenta dan keterampilan. Termasuk saudara-saudara, ketika saudara dilahirkan dalam keluarga yang cukup berada. Itu kasih karunia. Sudah terlahir di rumah sakit mewah. Kenapa? Orang tuanya memang berada. Itu pun sebenarnya sebuah karunia. Ada beberapa orang terlahir, lahirnya saja di bidan. Cari tempat bidannya saja mesti lewatin 2 sawah, 2 empang, 3 jembatan, di bawah pohon beringin. Ada orang-orang terlahir begitu, ini sulit. Tapi bukan berarti orang-orang yang seperti ini tidak punya karunia. Jadi ingat nih saudara-saudara, Allah kasih kita begitu banyak. Saya misalnya, ciptain lagu bisa. Banyak lagi.
ngelatih drama bisa, tulis naskah bisa. Saya merasa saya bisa nulis buku. Cuman saya belum punya kesempatan aja. Salah satu cita-cita yang saya pengen lakukan adalah nulis buku. Saya merasa saya punya kemampuan di situ. Ngajar bisa. Khotbah ya memang udah panggilan seperti ini. Belum hal-hal yang lain saja. Dan saya rasa saudara juga memiliki hal yang sama. Artinya yang sama itu artinya saudara punya banyak karunia. Mungkin tidak dipanggil seperti saya yang mungkin berbicara lancar. Saudara mungkin gugup atau sederhana saja ngomongnya. Tapi di lain hal, saudara punya pengalaman yang hebat. Pengalaman rohani yang hebat. Pendidikan yang mumpuni. Saudara pinter. Tidak semua orang, saudara-saudara punya kepintaran, kecerdasan tertentu untuk bisa ngajar orang. Ini juga dipakai oleh Tuhan. Keterampilan-keterampilan bakat banyak juga. Makanya saudara-saudara, kita ingat kata ini ya saudara-saudara, shape. Shape itu terdiri dari 5 kata. Jadi S, ya ini dalam bahasa Inggris ya, S-H-A-P-E. S-nya itu spiritual gift, karunia rohani. Tuhan kasih setiap kita. Jadi ingat nih, ketika saudara terima Tuhan, saudara dibaptis Roh Kudus, maka Tuhan kasih 3 macam karunia. 1 Korintus 12 itu disebut karunia Roh Kudus. Ada 9. Hikmat, marifat, karunia nubuat, karunia menyembuhkan, karunia iman, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Bisa nggak kita praktekin untuk menolong? Bisa. Ada beberapa orang saudara-saudara, kalau dengar cerita orang, aduh udah gerah. Aduh Pak tolongin saya Pak. Saya terlibat hutang. Karena saya tidak punya pekerjaan. Hutang saya 3 di rentenir. 2 kartu di bank. 4 sama saudara, total Pak, utang saya 380 juta Pak. Saya ngontrak udah 3 bulan, belum bayar Pak. Saya ternyata istri kedua Pak dari suami saya yang sudah kabur Pak 6 bulan yang lalu Pak. Anak saya 2 Pak, 1 di rumah sakit Pak. Lagi tipes Pak. Sekarang anak saya yang kedua udah di rumah lagi panas Pak. Saya ini lagi konseling sama satu anak Tuhan. Tadinya awal-awal dia mau bantu saya. Tapi ternyata saya ditipu Pak. Dia cuma mau seks dengan saya Pak. Saya bingung Pak, saya mau bunuh diri aja Pak. Saya nggak tahu harus kemana. Saya datang kepada Bapak, tolong loh Pak. Atau datang kepada Ibu, tolonglah Bu. Coba, tolongnya bagaimana? Saudara ngomong begini, mati aja Bu, mati Bu. Susah banget, berat banget masalahnya. Tapi buat orang-orang tertentu yang punya karunia hikmat, pelan-pelan dia sisir, pelan-pelan dia kasih pengertian, pelan-pelan dia bimbing. Bisa bener? Ada enggak? Ada. Beberapa orang dikasih karunia iman. Jangan khawatir Om Yosi. Walaupun mungkin kita keadaan susah, kita maju terus. Karena saya percaya Tuhan sedang lakukan perkara-perkara besar di sini. Kelihatannya adem-adem aja. Tapi Tuhan akan pakai. Asal kita kumpul dengan orang-orang yang menyala-nyala. Kita bangunkan satu kegerakan. Perlu orang-orang yang ada begini. Ada enggak? Ada. Kalau orang-orang ini berada dalam satu komunitas kecil, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang putus asa Pak. Bu, mereka perlu nubuatan. Nubuatan itu membangun, menasehati, itu nubuatan. Jadi perlu nasihat.
Ada beberapa orang yang perlu disembuhkan. Kita tumpang tangan. Masuk tuh di situ. Karunia menyembuhkan. Karunia membedakan roh. Ada orang datang Pak. Sharing-sharing firman Pak ke rumah saya Pak. Suruh jangan usah ke gereja lagi Pak. Katanya cukup nanti saya yang datang Pak. Itu sebabnya saya udah gak ke gereja udah 3 bulan nih Pak. Perlu ada anggota yang berkata, wah ini sesat nih Bu. Ini enggak benar nih. Perlu nasihat, perlu masukan. Membedakan roh, ini bukan roh Kristus ini. Jadi saudara-saudara, beberapa kita dikasih karunia. Yang pertama karunia Roh Kudus. Itu 1 Korintus 12. Roma 12 itu karunia pelayanan. Karunia mengajar, karunia memberikan pimpinan, karunia kemurahan, karunia membagi-bagikan sesuatu. Itu karunia, ada 7 karunia. Orang-orang seperti ini tidak perlu harus ada tercantum namanya di dalam struktur gereja. Tapi mereka bantu. Mereka kadang-kadang saudara-saudara lihat nih, wah ini memang membutuhkan, ini memang orang membutuhkan nih. Ini benar-benar. Lalu dia tiba-tiba dia katakan, ini ya ada berkat dari Tuhan. Semoga pembangunan selesai ya. Ini ya ada berkat ya. Ini buat supaya anakmu sembuh ya. Ini buat biaya ini ya. Gak usah bilang siapa-siapa ya. Bukan cuma sekali, berkali-kali nih orang. Itu namanya karunia. Ada orang yang bantu-bantu ya. Nggak usah disuruh dia bantu. Nggak usah pakai struktur dia bantu. Itu karunia tuh. Beberapa orang ngomongnya begini, Pak Ulper, kalau ada apa-apa pakai rumah saya ya. Sebulan kemudian dia ketemu lagi sama Pak Ulper. Pak Ulper, kalau ada apa-apa pakai mobil saya ya. Bulan kemudian datang lagi. Pak Ulper, kalau rapat-rapat saya yang masak ya. Ini karunia. Coba ada orang-orang ngomong bukan karunia. Apa-apa pakai rumah saya. Kalimatnya sama. Tapi yang satu, apa-apa pakai rumah saya ya. Yang satu, apa-apa pakai rumah saya. Emang gak ada rumah orang lain apa? Nah itu bukan karunia. Jadi kalau misalnya dia terus, gak usah namanya terkenal, gak usah namanya diberitakan. Tapi lakukan sesuatu, itu karunia pelayanan. Ngajarin orang. Makanya kalau mau menanggung beban orang, ya di dalam kelompok kecil kita tahu, kita sharing, oh ternyata anaknya ini ya, autis ya. Oh ternyata anaknya sulit ya ngatur belajarnya. Ada beberapa orang punya karunia hikmat. Begini loh Pak, cara ngajar anak supaya anak semangat. Nolong menanggung beban itu soal anak ya, anak teman kita nih yang susah belajarnya. Oh anaknya terikat narkoba ya Pak ya. Syukurin Pak, bukan disyukur-syukurin. Tapi diberikan hikmat. Oh begini ya, yuk kita doakan ya. Sampai seperti itu. Efesus 4 itu karunia jawatan. Ada kenabian, ada kerasulan, ada pengembalaan, ada penginjilan, ada ngajar. Ada beberapa di antara kita memang wah kuat dia. Setiap doa, ya tidak setiap dia, hampir. Kalau lagi doa tertentu, dia dapat satu pewahyuan. Dia dapat vision. Orang-orang seperti ini mungkin punya karunia kenabian. Dia tidak bisa melihat yang mencong-mencong. Wah dia langsung, wah gak benar nih, gak boleh nih. Perlu ada orang-orang yang seperti itu. Bisa saling mengingatkan. Misalnya dalam suatu kelompok kecil, lagi doa, masalah terlalu berat nih teman kita. Kita juga mau nolong keuangan juga gak sanggup. Tapi dia bisa dapat pewahyuan. Dari orang-orang yang punya karunia kenabian.
Yang boleh doakan, lepaskan karunia nubuat. Sesungguhnya Tuhan berkata kepadamu hari ini, janganlah engkau kecut dan tawar hati. Tuhan berkata kepadamu, sabarlah, selama-lamanya tidak akan tinggal seperti ini engkau. Bisa, dan itu bisa menguatkan. Ada orang-orang yang punya karunia kerasulan. Seperti apa itu? Ya dia bisa mendelegasikan seseorang. Bisa memanage sesuatu. Mimpin satu organisasi. Buka peluang-peluang pelayanan. Itu karunia kerasulan. Perlu. Saudara-saudara yang punya karunia ini bisa dipraktekkan nggak? Bisa. Majuin komsel saudara. Wah ini kayaknya nih komsel nih tadinya 15. Bukannya jadi 27. Kok jadi 7 nih. 7. Satu pemimpinnya dari gereja. 6. 6 itu keluarganya itu. Suami, istri, 4 anak. Jadi yang lain nggak ada. Wah perlu ada orang-orang tertentu yang buat, wah ini seperti ini sebaiknya Bu. Harusnya seperti ini. Bagaimana kita lakukan ini? Ini dalam menanggung beban. Supaya apa? Supaya berkembang. Nah, banyak orang datang. Efesus 4, pengembalaan. Mungkin saudara enggak punya uang ya. Tapi nemenin oma yang lagi sedih. Kenapa? Karena anak-anaknya enggak perhatiin dia. Ini juga menanggung beban. Ya, orang tuanya mesti cari duit, suaminya cari duit. Ini juga orang susah, istrinya kuli cuci. Ya ada anaknya masih kecil, boleh juga. Enggak apa-apa ya, anak kamu saya yang jaga sementara kamu cuci. Kamu cuci berapa lama? Ya mungkin 1 jam sampai 1,5 jam. Oke, enggak apa-apa. Aku jagain anakmu. Ini menanggung beban. Saudara-saudara, ini karunia pengembalaan, ngasuh, ngemong. Karunia ngajar, karunia penginjilan. Itu S. Jadi Tuhan kasih tools begitu banyak dalam hidup kita untuk bisa menanggung beban. H-nya, hanya, heart. Ya seharusnya itu kita pakai hati. Kenapa kita harus pakai hati? Ingat siapa kita. Kalau saudara sulit untuk menolong, sulit untuk melayani, mari kembalilah kepada hatimu. Tanyalah siapa dirimu. Kita ini dulos. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Artinya kalau kita ditebus, kita ini budaknya Yesus. Kita ini dulosnya Yesus. Tadi jadi hamba dosa, hamba iblis, kita menjadi hamba Yesus. Dulos, budak, itu secara absolut, itu terikat kepada sebuah ketaatan yang tidak perlu dipertanyakan. Kenapa harus begini? Kenapa harus datang? Saya udah kerja sampai jam 5. Masa jam 7 harus kerja lagi? Nggak bisa budak nawar begitu. Ketika akhirnya ada tamu tuannya lihat, rumah kamu bagus ya, taman kamu bagus ya. Tiba-tiba budak keluar, saya yang motongin, saya yang motongin. Apa begitu? Enggak. Yang ngetop tuannya, kandang kudanya bagus ya, bersih ya. Apa tiba-tiba dulosnya keluar, hambanya keluar. Enggak. Enggak perlu dipuji. Kenapa saudara-saudara? Karena dia sudah ditebus, milik tuannya. Seorang budak terikat dengan secara absolut untuk memberikan loyalitas yang tidak perlu harus dipertanyakan. Loyal. Mari cek, apakah kita menjadi orang yang sadar bahwa kita ini dulos. Sehingga kita loyal dan rendah hati. Jadi kalau kita bisa, kita ada, kita punya duit. Saudara cantik, pintar. Ya mari pakai hati. Itu saudara-saudara. Mari milikilah kerendahan hati. Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Ini Tuhan Yesus ini. Kasar juga ya ngomongnya ya. Tapi dia lakukan tuh. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut
meluap dari hati. Jadi kalau hatinya ini sadar, hatinya ini penuh dengan kasih Tuhan, biasanya ucapannya, tindakannya ngalir. Jadi mari jaga hati supaya apa? Supaya kasih karunia Allah terjadi di antara sesama kita. S-nya spiritual gift, karunia rohani. Yang kedua, hati, heart. Yang ketiga, abilities, bakat. Coba kita buka di dalam Keluaran 31 ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ini bakat saudara-saudara. Beda dengan karunia roh. Karunia roh itu datangnya dari atas, dikasih. Tapi bakat ditaruh Tuhan di dalam hati sejak lahir. Dan semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin expert. Ada beberapa orang ahli listrik, ya belajar lagi ngutak-ngatik, pinter, ahli mekanik, ahli mesin, nulis-menulis dan segala macam keterampilan, masak, bikin adonan, bikin kue, bikin apa, bikin kolang kali, bikin rujak pengantin, bikin daun pepaya campur samcian. Nah saudara-saudara, kita bisa praktek, kita bisa lakukan sesuatu. Mungkin kita tidak bisa tolong, tapi sekali-sekali saudara-saudara, saudara masak lebihan, kasih. Apalagi kita tahu, ini anggota kita ini makan agak susah dia memang sudah lanjut, hidupnya sendirian. Tidak ada tolong, anak-anak juga kadang-kadang tidak perhatikan, kasih. Bagaimana kita tahu? Makanya ada di dalam kelompok kecil Pak, Bu. Oh, kita nyanyi saja. Aku mengasihi Tuhan. Kita praktekkan. Lewat apa? Lewat bakat kita. Lalu shape itu S-H-A-P. Ya, P, personality. Kepribadian. Kepribadian kita beda-beda, tapi bisa dipakai Tuhan. Dan bisa membuat satu keberbedaan yang mengagumkan. Ada beberapa orang dipanggil punya kepribadian ekstrovert. Maksudnya gini, dia gaul dengan banyak orang. Ada orang yang introvert, ya sedikit saja temannya. Oh, temannya ya itu saja, udah nggak banyak bergaul banyak. Apakah salah yang introvert? Tidak. Kalau dia menginjil, dia punya cara-cara tertentu. Sudah fokus saja, satu setia, satu baru dimenangkan. Yang lain, wah dia bisa bicara dengan begitu banyak orang. Ada orang-orang intim, ada orang-orang dominan, ada orang-orang cermat, ada orang-orang stabil. Masing-masing kepribadian bisa dipakai untuk memberkati. Orang-orang yang dominan, dalam satu anggota kelompok kecil, mungkin misalnya ya, aduh gimana kita mengumpulin, gimana nih satu tetangga ini misalnya kena musibah, aduh gimana dong tolongnya gimana, kita beli makanan aja, jangan beli makanan, kita kumpulin duit aja, jangan kita kumpulin duit, kita belikan kekuatan, jangan, jadi begitu banyak pendapat. Orang-orang dominan biasanya langsung, enggak, kita lakukan ini. Perlu ada orang-orang yang ambil keputusan. Sebab kalau misalnya, kita undi. Udah kita undi muncul, orang cocok kita rundingan lagi, rapat mulu. Kenapa? Nggak ada orang dominan. Perlu, tapi dominan terus juga. Kalau terlalu banyak dominan, ribut juga. Perlu ada orang yang saling melengkapi. Ada orang intim. Wah, sangat intim. Kadang-kadang ada beberapa orang yang kuper ya, kurang pergaulan, nggak bisa deket. Sama orang intim dia tahu cara-caranya. Dia bisa membimbing orang, dia bisa menentukan orang karena dia tahu punya keahlian. Ada beberapa orang yang stabil, orang-orang yang cermat bisa dipakai untuk saling menolong, saling memperlengkapi. Dan yang terakhir experience, pengalaman. Experience bisa berupa pendidikan. Ada beberapa orang pendidikannya sampai S3, pinter dia.
Nah orang-orang ini bisa nolong enggak? Bisa. Sampai S2. Pendidikannya di jalur apa? Di jalur fisika, matematik. Atau di jalur yang misalnya sosial. Masing-masing punya pengalaman. Bisa dipakai enggak? Bisa. Orang-orang yang punya pengalaman kedokteran, kesehatan. Dia bisa memberikan nasihat kepada anggota komselnya. Yang ngantuk mulu. Ngantuk melulu. Ini bukan kurang tidur. Dia sudah banyak tidur. Tapi ngantuk terus. Nah orang-orang yang seperti ini bisa kasih nasihat. Pak tolong dicek ya Pak ya. Ini mungkin gula darahnya nih tinggi kali Kak. Mungkin ini begini kali. Apa begini. Itu bisa kasih masukan tuh. Nolong menanggung beban bisa sampai-sampai seperti itu. Soal apa? Soal pengalaman hidup. Pahit getirnya saudara. Dulu saya Pak, waduh perusahaan saya 3 Pak. Mobil 14, Chevrolet semua. Oh saya Pak, bikin ini Pak. Tapi Pak saya hancur Pak. Saya dulu itu waduh nggak takut Tuhan Pak. Judi di sini, main perempuan di sini. Waduh hancur Pak. Tapi waktu hancur saya bertobat Pak. Memang hidup lama dalam kekurangan. Tapi hari itu akhirnya saya mencari wajah Tuhan. Saya kembali hidup benar. Saya meniti karir saya. Dan Tuhan pulihkan Pak. Memang tidak seperti dulu. Tapi saya sekarang mapan Pak. Pengalaman ini bisa menguatkan orang. Jadi pengalaman-pengalaman rohani saudara ketika saudara sakit. Ketika saudara terluka. Ketika saudara disakiti orang. Ketika saudara menderita. Ketika saudara berduka. Dan saudara lolos, saudara lulus. Itu bisa dipakai untuk nanggung. Ya bagaimana kita bisa menolong sesamanya kita kalau kita tidak masuk di dalam kelompok-kelompok kecil. Saya himbau saudara-saudara. Kalau saya himbau juga, Anda juga, itu apa maksudnya? Ya Tuhan Yesus segera datang kali. Tuhan Yesus sudah mau datang Pak. Mari Ibu, kita saling memperhatikan, saling menanggung beban. Lewat apa? Lewat spiritual gift. Karunia-karunia roh kita. Hati kita jaga terus. Bakat, pengalaman, kepribadian, pengalaman-pengalaman rohani ini. Saya rasa hari ini kita diingatkan, saudara. Supaya bukan saja kita mahir beribadah. Tapi kita juga punya pengalaman-pengalaman untuk saling mengasihi dan saling melayani. Amin. Mari kita bangkit berdiri.